Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan para ustadz, para guru-guru, wabil khusus umara kita, kepala balai kita, BBPPKS. Maaf Ali, ngalih banget tadi itu. BBPPKS. Yang saya hormati para pejabat eselon berapa sih ini Pak? 4 ya? Iya, 3, 4. Terus para pegawai ASN dan pegawai honorer PNPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Kita bisa masih berhadir. Nah, kalau berhadir berarti hidup kita. Betul? Bujur. Teman-teman kita di rumah sakit idaman tuh betapa banyak yang tidak bisa menghadiri acara-acara ibadah seperti ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang alhamdulillah ini hanya bisa terlontar, hanya bisa kita rasakan ketika kita sakit. Betul nggih? Ketika kita meriang di dalam kamar, mungkin terbaring di balik jendela, kita ingin sholat berjamaah tapi tak bisa. Kenapa? Karena waktu sehat kita lupa, kita tak pernah menginjakan kaki di musola. Apa ngarannya nih? Ar-Rasyid. Masya Allah. Jadi sebelum kita garing, bahasa Banjar ngerti ke Pak? Garing Pak? Garing tuh lain main wayang, main garing. Garing tuh sakit Pak. Sakit. Sebelum kita sakit, maka karena kita masih diberikan sehat, alhamdulillah ya Allah. Setiap saat kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai bekerja alhamdulillah. Selesai keluar dari WC alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Dapat THR. Oh, nyaring banar bapaknya. Entah wae. THR ya, 1 bulan gaji, itu setengah daripada gaji lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Coba bayangkan banyak di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat seperti ASN kita ini. Jual pentol, jadi tukang beca, jadi kebun, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah kita ini ya. Jadi sudah cair ke Pak THR-nya? Alhamdulillah, habis ya. Ya, Insya Allah sudah hak istri, sudah dicium dah. Jauh-jauh hari Presiden sudah mengumumkan bau istri sudah mencium. Jatah saya ya, Masya Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Ramadan akan hilang. Bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Nanti satu saat ketika Ramadan ini usai, langit, bumi, malaikat bercucuran air matanya, menangis. Langit, bumi, malaikat menangis.
luar biasa. Bingung, kenapa menangis? Orang di 10 terakhir beribadah nih, menangis, ya Allah, menangis. Di Musholla Ar-Rasyid nih, 10 Ramadan nih, dikencangkan ibadah. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Siapa yang mampu menangis di bulan Ramadan ini, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah garansi, ini integritas kita nih. Allah garansi ketika dia mampu menangis, air matanya meleleh, mengingat dosa-dosanya kepada Allah, kepada manusia, maka mata ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Menangislah kalau kau pernah melakukan dosa di bulan Ramadan ini. Orang yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah, terutama di 10 terakhir, maka spiritualitasnya itu akan terasah nanti di 11 bulan yang akan datang. 10 Ramadan terakhir ini menentukan babak final. Babak final. 10 pertama itu kan penyisihan, 10 kedua itu semifinal. Ini babak final. Babak final ini Pak, Masya Allah, orang sudah buyar konsentrasi. Ada orang yang memikirkan baju lebaran, pergi ke Kimol, pergi ke Dusta Mall, pergi ke pasar, pergi ke pasar Tungging. Malam-malam gak terawih, buyar konsentrasi. Ada yang mikirkan kue semuanya di list, pancake, durian, semuanya di list semuanya. Sekali ke pasar nggak ada yang beli, kebanyakan. Ya. Buyar konsentrasi. Kita di dalam hidup di dunia ini yang membuyarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa yang membuyarkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini? Satu, yakni kita terlalu sibuk mengejar dunia. Pontang-panting kita pergi ke balai ini jam 8, apel, absen, pulang jam 4. Tapi selama bekerja dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Musholla yang besar ini tak diisi. Maka selalu saya ingatkan Pak Laude, di mana-mana biasanya kalau orang lupa dengan Allah, dia lupa dengan sholatnya. Kalau kita berani sudah meninggalkan tiang agama, tiang hidup kita ini, spiritualitas itu kering. Spiritualitas kita itu kering. Padahal dalam sholat itu mengajarkan kita sebagai ASN dilarang sombong. Di mana diajarkan? Waktu kita mengangkatkan takbir Allahu Akbar. Orang sekarang ASN jadi pejabat, sudah naik mobil, lupa dengan rakyatnya, seakan-akan tidak nginjak bumi, kayak makhluk gentayangan. Itu pejabat-pejabat di lainnya. Di sini alhamdulillah, kalau di sini nih semuanya bernafaskan sosial. Wah, amin. Dia hanya takwa kepada Allah, tapi hatinya Pak berhati sosial. Betul. Bujur ngerti Pak? Tapi bahasa Bandung lainnya bujur ya. Bujur itu ini ya? Iya, bujur pantat ya. Bujur itu betul Pak. Bujur Pak. Manusia yang sombong, manusia yang tak sholat, manusia ASN yang perangainya sombong, congkak angku, dia bagaikan Fir'aun. Orang yang berharta sombong, dia bagaikan Qarun. Maka ASN diajarkan untuk kita bersama-sama, sama-sama satu rasa, sama-sama satu
sama-sama satu keluarga. Di mana diajarkan? Di apel. Di apel tuh sama-sama bersilaturahmi. Masya Allah, diajarkan spiritualitas kita yang harus kita bangun. Yang pertama adalah jangan tinggalkan ibadah sholat ini. Ini pokoknya. Yang kedua, di 10 terakhir ini, tadi sholat ya, sholat wajib oke. Sholat yang kedua, i'tikaf. Jadi dianjurkan, disunahkan nih, kalau pian-pian dekat dengan langgar, dengan musholla, dengan masjid, tengah malam mampirlah ke masjid, mampirlah ke musholla. Jam 1 sholat, berzikir, atau membaca Al-Quranul Karim. Barang siapa yang i'tikaf dari jam 1 malam sampai jam 4 sore belum keluar pada masjid, berarti dia terkunci. Enggak ada keluar-keluar, dikunci kaum, terguring. Ya. 10 terakhir ya. Pak, mumpung belum habis bulan Ramadan, karena ada ancaman doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa malaikat? Kata malaikat, celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadan, adraka Ramadan, dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lam yughfarlah. Datang bulan Ramadan tapi tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Karena selama bulan Ramadan orang puasa, dia tidak puasa. Orang tarawih sama-sama, subhana malikil quddus, subhana malikil ma'bud. Dia tidak subhana malikil marcun. Malikil marcun Pak, yang laduman itu lah. Ya, spiritualitas kita diasah di bulan Ramadan. Saya bertanya-tanya juga Pak Laude, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana puasa ini itu menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana ayat dibacakan oleh Guru Syahrudin tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kau ingin bertakwa kepada Allah, solusinya ini secara ringkasnya, kamu harus berpuasa. Sebagaimana visi dari BPPPKS ini ada visinya. Apa visinya? Menuju ke arah haluan visi kita. Tentu ada misi, langkah, perencanaan, goals. Goals kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melalui puasa kita disuruh bertakwa kepada Allah? Oh, ternyata likulli syai'in baban. Tiap sesuatu itu ada pintunya. Babul ibadah as-siyam. Pintu segala ibadah adalah puasa. Wah, ini Pak, ini jawabannya. Pintu segala ibadah adalah puasa. Kenapa? Coba kita bayangkan, saat ini kita puasa. Saat ini kita puasa. Kalau sedang puasa, Masya Allah, di kantor, berjamaah Pak, rajin. Orang belum azan dia sudah siap-siap wudhu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum beduk lagi belum. Ini contoh aja ya. Ini kalau puasa nih Pak bisa ini apa? Error ya. Padahal orang selawat dikiranya azan Allahumma sholli, dikira azan. Kecoa lewat dikira kurma atau rabun sudah. Mendengar radio orang minta lagu, bisa putarkan lagu azan ya. Asal orang puasa itu. Ya. Bagaimana caranya spiritualitas kita?
Ini dimensi sosialnya, perspektif sosialnya. Bahasa doktornya. Perspektif sosialnya, yakni satu paket di bulan Ramadan ini, paket sosialnya adalah membukakan puasa orang yang berpuasa. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, man fatara sha'iman falahu ajruhu ayyanqussa. Siapa yang membukakan puasa, dia akan mendapatkan satu pahala seperti orang yang membukakan. Tapi kadang mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wah, ini berapa orang nih yang dibukakan ini? Masya Allah. Ini cara efektif kita bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya aku meninggal dunia, aku ingin Engkau hidupkan kembali ya Allah. Aku ingin beramal saleh, aku ingin bersedekah. Ya Allah, beri izin ulun hidup kembali. Ulun ingin bersedekah ya Allah, berimpak ya Allah. Ini ada uang ulun 1.000 rupiah. Mai, engken mana 1.000? Ya. Jadi amal sedekah ini sampai nanti saldo pahalanya itu wifi-nya itu sampai ke alam kubur. Bayangkan. Hari ini pian menyumbang langgar, menyumbang masjid, menyumbang pondok, maka sampai nanti di alam barzah ketika pian-pian ibu sendirian di dalam kubur. Pian sendirian, Bu. Pian yang dulu katanya bapaknya, wahai sayangku, cintaku padamu, my darling, my love you, I love you. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Hidup dan matiku hanya untukmu. Pret. Begitu pian meninggal dunia, bapak-bapak, belum tanya ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak kalau ibunya meninggal, mau Pak ikut ke dalam kubur? Nggak mau? Sudah jelas Bu? Jelas? Tidak mau. Siapa yang akan menemani ibu, menghibur ibu di dalam kubur sampai nanti hari kiamat? Siapa? Hah? Bapakmu. Bapakmu kawin lagi. Siapa? Anakmu. Anakmu kalau baik dia mengalirkan pahala. Ya kalau jelek, narkoba, pergaulan bebas. Siapa yang mengawani ibu? Amal diantaranya sedekhatin jariyah. Itu amal yang unlimited, tidak akan pernah terputus, bagaikan kota yang unlimited. Kada berbatas memakainya. Ya lah Bu. Ya Pak. Nah, kalau kota 4 giga setumat hajain habis. 4 giga setumat main YouTube habis. Wifi unlimited. Itulah sedekatun jariyah. Mana nih? Berapa menit lagi Pak? 18. Oke. Ini spiritualitas yang pertama, Pak. Tegakkan sholat. Bu, lihati pasangan ibu, ingatkan yang tidak sholat. Ya, jangan mentang-mentang kita di balai besar, gajinya cukup, tunjangannya alhamdulillah, kegiatannya banyak. Ya. Tapi pian meninggalkan ibadah salat, ibadah yang penting, maka ruhani pian, spiritualitas kita itu kosong. Nanti kosong itu akan terjadi sesuatu ketika ibu dalam musibah. Dialah yang akan menyengsarakan ibu. Ibu akan meronta-ronta, ibu akan frustasi. Kenapa? Ruhnya kering. Tapi kalau orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tegak kepada Allah, malam-malam dia bersama sang suami sholat, dibangunkan bapaknya, ibunya, kemudian di dalam rumahnya sholat, maka spiritualis kita itu akan kuat. Yang kedua, puasa menguatkan kita untuk berempati terhadap sesama. Ya. Yang terakhir, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita
tentang keikhlasan, tentang keimanan. Dua dasar ini pondasinya. Puasa kita iman dan ikhlas. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri. Siapa yang puasa, siapa yang ibadah malam, siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan perasaan iman dan ikhlas, dengan penuh evaluasi, mengukur ibadah kita secara baik, maka Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Sehingga pian nanti layak menjadi orang yang merayakan Idul Fitri, bukan merayakan Lebaran. Betul nggih? Bedakan merayakan Lebaran dengan Idul Fitri. Orang yang berlebaran siapa saja boleh. Pian yang tidak puasa, yang puasa silahkan berlebaran. Orang yang terawih, orang yang tidak terawih bisa berlebaran. Tetapi orang yang Idul Fitri tidak bisa. Dia hanya pemilik orang-orang yang puasa sebulan penuh. Dia hanya pemilik orang yang mendirikan sholat malam. Dia pemilik orang-orang yang selama bulan Ramadan menggunakan dengan ibadah ya Ramadan, bersedekah, baca Quran, tarawih, menjaga hatinya. Menjaga hatinya, menjaga lisannya, mempuasakan hatinya. Mudah-mudahan kita semua di balai ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk tetap taat kepada Allah. Spiritualitas kita semakin dekat dengan Allah, tetapi juga semakin dekat dengan manusia. Dicintai, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Engkau cintai manusia di Kalimantan Selatan ini melalui program-program ibu, program-program bapak, program-program balai. Allah yang di langit akan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengen ulun sampai jam 8, tapi parut sudah lapar. Dan sekian dulu yang bisa ulun sampaikan sebelum kami tutup. Nah, Kepala Balai izin promosinya sedikit. Kami berada di Pondok RMA Guntung Manggis Banjarbaru, tidak jauh dari Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru. Nah, jadi santrinya baru Pak, baru 20, karena baru buka. Santri TPQ-nya 90 orang. Masih proses melengkapi fasilitas pendidikan. Mohon doa dan restunya. Dan mudah-mudahan kita MUU nanti Pak, MUU kita bisa bekerja sama. Apa yang bisa kami berikan, apa yang pian bisa latih untuk santri-santri kami, ya, latih berwirausaha, latih kemandirian dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mari kita bersama-sama beristighfar dan menunggu saat-saat berbuka ibadah puasa Ramadan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.